Selamat pagi anak-anak hari ini. Apa kabar? Semuanya baik? Oke. Ada sukacita untuk belajar? Ada semangat? Semuanya sudah sarapan sebelum berangkat dari rumah ke sekolah? Oke. Jadi, dalam pembelajaran kita, Ibu tidak mau lihat ada anak-anak mengantuk pada saat Ibu menjelaskan materi ya. Oke. Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, tolong bajunya dirapikan. Yang laki-laki bajunya tolong dirapikan, bekas masuk ke dalam. Perempuan rambutnya diikat baik-baik supaya pada saat pembelajaran berlangsung bisa mendengar baik-baik, karena perempuan itu paling suka menguri rambutnya. Sudah rapi semua? Itu kan? Sudah cantik, sudah ganteng. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan, karena pertolongan-Mu yang begitu indah, begitu manis yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Mari Tuhan tolong kami, sertai kami, kiranya apa yang kami pelajari saat ini boleh tertanam baik dalam kehidupan kami dan boleh kami gunakan untuk masa depan kami. Apa dalam kerjaan surga yang Kau berkati kami, baik kami sebagai pelajar maupun sebagai pengajar, Tuhan senantiasa memberkati. Kami siap belajar di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, Ibu absen dulu. Murni hadir? Melki hadir? Marlian tidak tuh? Hadir? Yohanes hadir? Toding hadir? Hadir? Alpa? Oh, Alpa. Gimana? Tidak ada informasi ke teman-teman? Atau ada SMS? Tidak ada? Oke, berarti Alpa ya. Semuanya sudah hadir kecuali Toding yang tidak ada informasinya kita dapat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu iman, manfaat iman dalam kehidupan kita. Jadi Ibu harap jika anak-anak ketemu orang di luar sana dan bertanya, Murni, apa itu iman? Jadi sudah bisa menjawab ya. Oke. Hari ini kita akan masuk dalam materi baru. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Pernah mendengar apa itu roh? Murni? Tidak pernah? Toding? Melki? Semuanya belum pernah mendengar apa itu roh? Oke. Jadi belum pernah ya. Hari ini kita akan belajar Roh Kudus penolong hidup orang beriman. Ini berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita berbicara tentang iman, dan hari ini kita berbicara Roh Kudus penolong hidup orang beriman. Silakan tulis. Kita akan berbicara tentang pengertian Roh Kudus dan manfaat Roh Kudus. Ada dua pokok pembahasan kita hari ini. Yang pertama, pengertian Roh Kudus, dan yang kedua, manfaat Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi firman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi ini adalah pengertian Roh Kudus. Sangat jelas bahwa
Ternyata Roh Kudus itu adalah merupakan salah satu pribadi Tuhan yang Tuhan utus ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, umat Kristiani, khususnya kita anak-anak sekolah. Ibu rasa semuanya punya Roh Kudus dalam kehidupannya, murni ada Roh Kudus bekerja. Misalnya hari ini murni tidak ingin pergi ke sekolah, pagi ini murni tidak mau pergi ke sekolah karena apa? Malas bangun. Tetapi hati murni berkata, ayo pergi ke sekolah. Itu adalah salah satu Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk bekerja. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong kita melalui Roh Kudus. Jadi kita sudah tahu, oh berarti kalau saya sendiri ini ada yang selalu menemani saya. Apa itu? Oh, Roh Kudus. Jadi kalau ada orang bertanya di luar, murni Melki, apa itu Roh Kudus? Ya, sudah bisa menjawab. Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang diutus ke dalam dunia untuk menolong umat Kristiani, khususnya saya, untuk menemani saya, menghibur saya. Jadi murni sudah bisa menjawab begitu ya. Oke. Sampai di sini sudah paham apa itu pengertian Roh Kudus? Kita lanjut. Manfaat Roh Kudus dalam kehidupan kita, khususnya umat Kristiani ya. Roh Kudus itu memperbaharui hati kita, orang percaya. Kita bisa lihat di dalam Titus 3 ayat 2 sampai 3. Roh Kudus memperbarui pikiran kita, hati kita, perilaku kita sebagai jika kita berbuat dosa, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus bisa memperbaharunya. Roh Kudus dapat mengingatkan kita sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah. Kita bisa berbalik kepada Tuhan dan kita semakin dewasa di dalam iman. Rohani kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh. Jadi iman Ibu sudah tidak akan jelaskan lagi karena kita sudah belajar minggu lalu ya. Kita bisa meneladani Paulus. Oke, anak-anak. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang tidak pernah putus asa, walaupun mendapat masalah yang begitu bertubi-tubi, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini adalah Rasul Paulus yang dulunya disebut Saulus, tetapi sesudah bertobat dia mendapat gelar itu atau mendapat nama baru itu, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus tidak pernah putus asa karena Paulus memperoleh kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus sendiri, sehingga apa? Walaupun Paulus dilecehkan oleh teman-temannya, dihina oleh orang yang ada di sekitarnya, dia tidak pernah putus asa. Karena apa? Dia mempunyai Roh Kudus dalam kehidupannya. Begitu pula kita anak-anak. Mungkin kita pernah putus asa, saya tidak mau ini karena saya sudah terlanjur sakit hati sama ini, saya sudah begini. Tidak boleh begitu. Kita tidak boleh putus asa, atau apalagi ini masa-masa remaja ya. Naik kena murni tak kalau malam di sekolah, saya tidak akan pergi ke sekolah karena ini toding. Tidak boleh begitu. Toding tidak mau berteman sama saya, jadi saya tidak mau pergi ke sekolah. Jangan putus asa, karena kita mempunyai roh dalam kehidupan kita, kita mempunyai teman yang setia dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 8, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pilihan Tuhan dalam kehidupan kita,
dikatakan di sini bahwa kita harus bersaksi di seluruh dunia, menerima kuasa dari Tuhan supaya kesaksian kita diterima oleh banyak orang seperti Rasul Paulus, ya. Sampai di sini sudah paham apa itu manfaat Roh Kudus, apa pengertian Roh Kudus? Ada yang ingin bertanya seputaran dengan materi kita pada saat ini sebelum Ibu menyimpulkan? Tidak ada? Oke. Ibu harap setelah mempelajari ini, anak-anak sudah mengerti apa itu Roh Kudus, apa manfaat Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak, jika ada orang bertanya, anak-anak sudah bisa menjawab. Murni sudah bisa menjawab. Toding sudah bisa. Melki sudah bisa. Jadi sudah bisa menjawab kalau ada orang bertanya, Murni apa itu Roh Kudus? Jadi sudah bisa menjawab, ini Roh Kudus adalah pribadi yang, ya. Oke, yang menjadi kesimpulan materi kita pada saat ini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang diutus kepada dunia, khususnya kepada ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menjadi teman setia kita. Itu adalah kesimpulan materi kita pada saat ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai hidup bersyukur. Jadi anak-anak, tolong cari materi sekaitan dengan hidup bersyukur supaya minggu depan Ibu tinggal menjelaskan. Untuk mengakhiri kelas kita pada saat ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, sampai ketemu minggu depan.